nanti ada saya sama Dr. Andi, dua materi aja. Ya, cuman ini juga harus jadi concern utama juga, karena ini yang akan kita hadapin majority kalau kita lakuin hysteroscopy di klinik atau rumah sakit, ini yang akan dihadapi. Kita bahas tentang polip dan miom. Nah, next. Ya, nah penting juga terkait keluhan pasien, baik fertilitas maupun abnormal uterine bleeding. Nah, ini outline pembicaraan saya dari mulai polip, miom, video, dan terakhir conclusion. Nah, pertama, kalau kita ngadepin pasien contohnya infertilitas, pertama kita lakuin HSG dulu ya. HSG-nya bilang tidak ada masa indentasi menuju kafum, atau dibilangnya ada masa apa kalau di HSG bilangnya? Masa yang menusuk ke kafum, ya, khas pada polip miom ya. Nah, gimana sih HSG versus hysteroscopy? Yang bisa dilihat nih, nanti saya kumpulin datanya. Kalau kita dapat HSG normal, ya itu belum tentu benar-benar normal. Ya, karena ternyata ada 33% dari HSG normal itu di hysteroscopinya tidak normal. Bagaimana kalau pada HSG-nya abnormal, hysteroscopinya gimana? Ternyata kalau dari HSG-nya abnormal, ya, kemungkinan dia salah kecil, di bawah 10%. Jadi kalau HSG-nya ngomongnya ada uterine septum, gitu kan? Kita mesti waspada nih, benar nggak ada septum. Jadi jangan totally agree sama tampilan HSG. Poin pentingnya di situ ya. Nah, karena sensitivitasnya rendah, ya, negatif predictive value-nya pun rendah. Nah, lalu polip sama miom, ini dua patologi yang ya ranking 3 besar lah ya, ranking 4 besar lah. Ya. Kalau kita lihat dari ini, saya ambil dari fertility aja, paling banyak polip pada primary infertility. Ya, submucous 14, ya, sama lah, setara sama congenital uterine anomaly, sama endometritis. Nah, cuma nanti kita mesti bedain nih. Kadang ada penelitian yang ngomong endometritis tinggi banget pada infertilitas, ternyata bukan, ternyata itu bukan endometritis. Ya. Jadi poin pentingnya adalah polip sama miom itu salah satu kelainan ginekologi tersering dalam temuan hysteroscopy. Nah, sekarang kita masuk ke polip. Ya. Di Heartbeat kita kumpulin data 5 tahun, ya, dari kurang lebih sekitar 115 polip dan infertility. Ya. Mayoritas pasiennya itu 35 atau lebih muda polip ini. Lalu dominannya obes, dan rata-rata 85% terkait fertility. Ya. Nulipara juga, ya. Biasanya gejalanya tidak ada gejala, hampir 70%, ya, 70%, dan berhubungan juga sama abnormal uterine bleeding. Nah, bentuknya gimana? Bentuk polip itu ada dua. Ya, ada pedunculated, ada sessile. Banyakan yang mana? Tentunya banyakan yang pedunculated. Hampir 60% dari temuan kami. Ya. Sessile 30%, dan yang keduanya sekitar 10%. Ya. Posisinya gimana? Posisinya paling sering, ya, itu pada sisi lateral. Lateral sekitar 62%. Jadi kalau ngambil hysteroscopy masuk agak miring dikit, comot atau gunting. Karena 60%-nya polip adanya di lateral. Berikutnya anterior sama posterior. Ini kenapa kok ini 60, ini 38, kan lebih dari 100. Ya kadang-kadang mereka ada suka di kanan dan misalkan kanan dan atas gitu.
kanan dan fundus. Ya, jadi majority tadi di sisi lateral, lalu diikuti dengan sisi posterior. Nah, hampir seimbang lah sama anterior. Nah, biasanya munculnya barengan apa sendirian dia, soliter apa rempuk gitu kan kalau bahasa Jawanya. Majority hampir sama, ya 60% dia soliter sendiri, ya, 40% dia datangnya bareng-bareng, polypoid. Ya. Size-nya gimana? Size-nya paling banyak hampir 3/4-nya di bawah 1 cm, di bawah sama dengan 1 cm. Jarang dia yang lebih dari 1 cm, cuman sekitar 24%. Dan rata-rata ukurannya 12 mili. Nah, ada kaitannya juga nih. Ya, fertile woman ya, had significantly higher. Jadi pada pasien-pasien penderita polip fertile keterkaitannya tinggi banget sama keluhan lainnya, yaitu abnormal uterine bleeding. Jadi kalau ada pasien sulit hamil, ada ketemu polip, biasanya dia ditemukan juga keluhan abnormal uterine bleeding. Lalu berapa persen yang cancer? Nah, dari temuan kita sekitar hampir 2%. Ya, saya pikir polip, udah saya ambil berarti keluarnya adenokarsinoma. Ya, saya punya satu kasus pasien yang saya polipoid, ya kan? Kita shaving, keluar PA-nya adenokarsinoma grade 1 berdiferensiasi baik. Datang-datang, dok saya tes pack positif. Lebih kaget lagi saya. Tes pack positif, alhamdulillah udah lahiran sekarang. Sekarang udah diangkat, udah di hysterectomy radikal. Udah punya anak 1. Padahal pasiennya tadinya infertility. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya. Tadi kan intermezzo aja dari polip. Ya, jadi tadi udah tahu bahwa polip paling sering pedunculated, sisi paling lateral paling sering, berhubungan sama fertilitas dan abnormal uterine bleeding. Nah, ini biasanya dia ditemukan di baik reproduktif maupun postmenopause. Ya, paling sering keluhannya. Patologi ini salah satu paling sering. Ya, risk factor-nya apa? Risk factor-nya estrogen. Karena dia proliferatif, endometrium tebal, lekukan, jadilah polip. Nah, apa sih yang terjadi pada polip? Kenapa dia bisa tumbuh terus? Ya, ternyata concentration estrogen receptor A-nya meningkat. Sementara lawannya yaitu progesteron yang menekan estrogen, menekan estrogen harusnya justru turun. Ya, progesteron reseptor A sama B-nya rendah. Makanya nggak ada efek progesteron. Makanya dia proliferatif terus. Jadilah polip. Ya. Tidak adanya balance antara mitotic activity, pembelahan, dan apoptosis. Jadi dia membelah terus. Jadilah polip, efek estrogen. Ya. Nah, ini juga kalau ditemuin ternyata dia ada kelainan kromosom translokasi. Ya, di kromosom 6, 12, ya, 6P, lengan P, ya, 12Q, 57Q. Mostly asimptomatik, abnormal uterine bleeding sekitar 70%. Dan juga mesti ingat bisa terjadi juga di premenopause dan postmenopause. Terkait juga erat dengan infertility, ya, terutama primary infertility. Ya. Hipotesisnya gimana? Dia menyebabkan sulit hamil. Yang pertama adalah mechanical obstruction, spermnya terganggu. Nah, lalu yang kedua, inflamasi di cavum uteri. Dan yang ketiga, dia meningkatkan MMP, ya, matrix metalloproteinase. Ya. Oksaten juga turun, jadi faktor implantasinya diganggu sama polip. Nggak cuma masalah mekanik doang, dia mempengaruhi dari sisi molekuler oksatennya.
Nah, terus kita lihat di sini, ternyata kalau kita ketemu polip di histeroskopi berpengaruh nggak pada pasien kita? Nah, apakah berefek tuh kalau kita ketemu polip kita ambil? Ya, ternyata sangat berpengaruh. Kalau di sini dilihat dari penelitian ini ada 2 RCT. Setelah diambil polip, ya, dia angka hamilnya lebih tinggi jika dibandingkan pasien-pasien yang tidak dilakukan polipektomi pada pasien-pasien yang rencana IUI. Jadi kalau dokter ketemu pasien yang mau IUI ketemu polip, ambil dulu. Tapi kadang-kadang saya juga suka iseng si ibunya yang, dok lanjut aja, ya udah lanjut deh, hamil juga, bisa juga hamil gitu, walaupun ada polip. Cuman dengan kita ambil polip, tentunya angka keberhasilan hamilnya meningkat. Poinnya di situ. Jadi nanti kalau selesai dari sini masuk ke belakang, bisa latihan polip, insya Allah kita bermanfaat buat pasien kita. Benar kan? Oke. Lalu lanjut. Ya ini. Ya. Pregnancy rate-nya meningkat. Ya, spontaneous miscarriage rate-nya menurun. Ongoing pregnancy rate-nya meningkat. Jadi sangat berpengaruh kita lakukan hysteroscopy polipektomi. Nah, tadi kan dokter Inaya nanya office. Kira-kira mumpuni nggak office? Ya. Mumpuni apa tidak? Ya. Kalau kita lihat pada office hysteroscopy ternyata conclusion-nya sangat tolerable, jadi nggak ada masalah. Ya, bahkan tanpa sedasi kita bisa lakukan office. Nih, bisa dilihat di penelitian ini dia ngerjainnya majority polip dan keluhan pasiennya pain levelnya kecil, ya, mild. Jadi nggak perlu takut ngerjain office hysteroscopy. Anggap aja kayak USG tambahan gitu kan. Saya sekalian masuk. Kalau pasiennya mampu, nggak wajib sih. Sunnah gue rumah angkat aja mungkin. Nah, apa yang terbaik untuk melakukan polipektomi? Alat apa yang paling baik? Ya, ternyata Schaefer, ya, Schaefer Intelligent Pregnancy Schaefer menurut penelitian paling baik, ini penelitian 2019, shorter operative time, higher success rate, sama fewer complication. Tapi kalau ada alatnya, kalau PPK nggak tanda tangan atau direktur rumah sakit nggak tanda tangan, ya udah jangan mimpi deh, itu kan karena alatnya juga memang mahal gitu, ya kan? Jadi ya sebisa mungkin ya kita nggak usah yang pakai yang canggih-canggih juga. Kalau canggih ada, alhamdulillah. Kita punya yang nggak canggih juga ya dipakai. Yang penting kita bisa meningkatkan skill kita, bermanfaat buat pasien. Tapi kalau ditanya yang paling baik apa buat polipektomi, Schaefer cepat. Tadi kan Schaefer sekarang ada yang office, dia cuma 15 frank, nggak perlu pakai bius. Langsung reret, Schaefer reret di poli doang. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin bisa digelapin dikit lah. Tentunya kita, ini ya polipnya ya. Letaknya di ostium tuba. Ini pasiennya dia non paten nih dari HSG-nya, non paten tuba kiri. Ternyata di tuba kirinya ada polip. Ya ini yang simple ya, gunting ambil, ya guys, selesai. Hamil, ini udah hamil pasien. Berikutnya, ini juga pasien polip juga. Nah, saya lagi nggak suka pakai Schaefer. Saya biasanya Schaefer banget kan, semuanya saya Schaefer. Sampai yang aneh-aneh saya Schaefer semua. Cuma sekarang gara-gara Schaefernya rusak, nggak bisa dipakai Schaefer. Udah hampir 10 tahun soal Schaefer. Nah, ini
Ini juga gunting juga. Ya. Nah, mungkin yang paling menarik kalau kita lakukan polipektomi, udah kita potong stalknya, terus dia terbang-terbang, susah keambil. Nah itu juga menarik ya. Jadi ya mesti kita gunting stalknya sampai dia udah tipis banget. Kalau saya, baru saya grab yang tipisnya, baru saya tarik. Tapi kadang-kadang suka lepas juga gitu, suka gergetan atau saya pengen cepat-cepat gitu kan, mau operasi berikutnya. Ya, jadi poinnya di situ. Kita potong stoknya sampai tipis, ambil ganti forceps, pegang, tarik. Atau kalau polipnya ukurannya kecil gitu, 5 mili sebagainya, ambil aja, nggak usah digunting gitu, cukup di graft saja. Nah ini polip kan? Nah ini yang tadi saya bilang, ternyata adenokarsinoma. Ini pakai shaver. Kondisinya bagus kalau dia polipnya multiple ya, ada 3 atau 4, nah, itu enak deh pakai shaver. Maksudnya sangat kerasa banget manfaatnya, jadi lebih cepat. Oke, ini mau lagi nih, kita ready stopnya. Sekarang kita masuk ke myom. Ya, myom kelainan ginekologis nomor 1 di wanita. 60%-an wanita, 40-60% ada myom, ada yang bergejala, ada yang enggak. Nah sekarang kita berhubungan sama yang dilakukan hysteroscopy, betul ya? Myom kan udah tahu semuanya, meningkatkan resiko abnormal uterine bleeding, ya, mengganggu kontraksi, memperlebar luas endometriumnya, tentunya perdarahannya lebih banyak. Kalau di abnormal uterine bleeding, klasifikasi Munro tahun 2018 revisi, ya, myom sekarang dibagi 0, ada submukus 012, ya. Kalau others 345678 sama hybrid itu yang kombinasi. Ya, kalau yang submukus yang berhubungan sama hysteroscopy kita ini, yang submukus ada yang tipe 0, tipe 1, tipe 2. Nah sekarang kita nanganin yang mana nih? Ya kan, hysteroscopy ini paling sering ya tadi ya. Biasanya pada wanita-wanita yang gelap gitu. Kalau nemu pasien Afrika, hati-hati, ada myomnya seringnya. Hysteroscopy first line nih untuk kelainan-kelainan ini. Ya, kita bisa lihat, ini tipe 0, ya ada stalknya. Ini tipe 1, kurang dari 50% yang berada di intramural. Nah ini tipe 2, yang lebih dari 50% adanya di intramural. Kita bisa nilai dari USG protrusion rate-nya, ya, A dibagi A plus B kali 100%. Nah, submukus ini juga sangat berhubungan dengan fertility, ya, meningkatkan risiko keguguran. Ini bisa lihat poin-poinnya ya. Poin penting myom ini, paling sering myom yang menyebabkan infertility itu pada pasien myom anterior dan posterior. Kalau kita dapat anterior atau posterior, ya pasiennya rata-rata infertility. Lalu berikutnya yang meningkatkan risk terjadi miscarriage itu pada myom yang melokasi di anterior. Ya. Sementara yang sering menyebabkan preterm birth itu myom yang adanya di fundal. Ya. Nah, myom ini gimana efeknya terhadap fertility? Sama juga, dia menurunkan faktor implantasi. Oksaten bisa kita lihat turun di sini. Ya, oksatennya turun dibandingkan kontrol. Nah, ini dia berkorelasi negatif. Jadi ini makin tinggi, makin rendah faktor implantasinya. Nah, ini juga yang ini tidak bermakna. Ini juga oxal level juga rendah. Jadi kalau ada myom, kenapa dia bisa mengganggu fertilitas? Karena selain obstruction, dia juga menyebabkan faktor implantasinya terganggu. Jadi kalau sudah terjadi fertilisasi dibawa ke dalam kafum, belum tentu dia bisa nempel. Ya, karena oxal levelnya turun.
Ya, kalau leukemia inhibitory factor dia nggak berbeda bermakna. Nah ini dia, miom menyebabkan perdarahan karena ini increase angiogenesis, stasis, ya, increase endometrial surface. Miom yang submucous tentunya keluhannya apa? Heavy menstrual bleeding, ya, perdarahan yang mengganggu tanda vital seorang wanita. Lalu apa kriterianya nih? Kita mau ngadepin apa nih? Sebelum turun perang kita kan mesti meradar dulu ya, kira-kira ini di mana gitu. Sebelum ngadepin perang. Yang pertama kita punya USG. Kita ini ada klasifikasi dari STEM W. Ya. Kalau skornya 0 sampai 4 bisa dikerjain. Kalau velo ya. Kalau SPOB nggak boleh kerjain ini. Karena risikonya tadi water intoxication, hati-hati. Miom submucous paling risiko banget karena lama operasinya. Ya, lalu berikutnya kalau 5 sampai 6 bisa consider GNRH. Kalau 7 sampai 9 mendingan nggak usah hysteroscopy deh. Saya udah habis. Lalu penggunaan GNRH gimana? Penggunaan GNRH sebelum melakukan hysteroscopy miom nggak ada efeknya. Jadi lebih baik dipikirkan berulang memberikan GNRH 3 bulan sebelum melakukan hysteroscopy miometri. Nah, itu tadi kan GNRH yang agonis, yang suntikan yang sering. Tapi ada penelitian juga menarik di Amerika, kalau pakai relugolix tablet berkurang dia diameternya sekitar 30%. Ya, jadi kan data kan selalu berkembang ya. Dulu bilang enggak, sekarang bilang iya. Tentunya dengan obat-obat yang baru gitu. Nah, coba. Ini contoh miom nih. Ini miom ada spiralnya ya. Ini miom nih spiralnya. Miomnya submucous, pasien datang dengan heavy menstrual bleeding. Kalau ini kita kerjainnya pakai Schaefer. Nah, tuh kelihatan ya miomnya jelas ya. Oke, saya skip aja karena waktunya udah habis. Oh ini baru nih, ini 3 hari yang lalu operasinya. Ini pakai resektoskop. Alhamdulillah pasien yang ini aman. Gak water intoxication atau thromboemboli. Ini polip. Jadi pasiennya ada polip, ada miom. Saya cek ini ya. Nah, ini miom ini. Di sisi lateral. Kalau sisi lateral biasanya berhubungan sama infertility juga. Ya. Caranya gimana? Caranya kalau ini tipe 1, ya, kurang dari 50% berada di intramural. Caranya gimana biar safe? Kita pakai gunting dulu, base-nya digunting supaya dia agak lebih masuk ke dalam, baru kita resektoskop. Yang baru dilakukan resektoskop. Jadi kita nggak ngerusak endometrium cavomuteri di sisi lateralnya, jadi nggak ganggu implantasi. Takutnya ada adhesion. Ini saya lewat aja. Nah, ini studi kita ngerjain Schaefer untuk kasus polip itu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kalau miom itu sekitar 30 menit. Ya, tergantung miomnya. Ya nggak jauh beda sama publikasi si Bigatinya sendiri. Alhamdulillah. Ada 1 doang komplikasi, itu perforasi. Saya tunjukin kasusnya di video session aja. Sebagai conclusion, ya kita mesti ingat apa yang kita dapetin pada saat melakukan hysteroscopy. Ada 2 patologi yang paling penting, yaitu polip dan miom yang paling sering. Ya, dua-duanya berhubungan sama abnormal uterine bleeding dan infertility.
Jadi kalau punya kasus AUB dan infertility, hal yang pertama kali dipikirkan adalah polip dan miom. Hysteroscopy the best modality untuk melihat patologi kafum, dan tetap morcellation menurut saya paling baik ya, untuk kasus polip dan miom. Miom juga resectoskop juga enak juga. Mungkin sekian dari saya. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita buka sesi diskusi.